tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inul umur dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan lembaga negara, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual di Hotel Shangri-La Jakarta serta di tempat masing-masing. Hadirin para santri yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 dan peluncuran logo baru Masyarakat Ekonomi Syariah yang kali ini mengambil tema Sinergi untuk Negeri segera dimulai. Mengawali acara pagi ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran
Surat Al-Muzadilah ayat 11 oleh juara MTQ nasional dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah, Kabupaten Bandung, Saudara Wahyu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, laporan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga selaku Ketua Dewan Pembina MES. Yang terhormat juga kehadiran Bapak Ketua BPK yang merupakan bagian dari Dewan Pembina MES, Pak Gubernur BI yang merupakan Ketua Dewan Pakar MES, Bapak Menko Polhukam yang merupakan Ketua Dewan Penggerak MES, dan tentu Bapak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qumas yang terus bersinergi dengan program-program MES untuk memastikan daripada keberpihakan untuk keseimbangan ekonomi. Juga Bapak Presiden hadir, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang merupakan pengurus MES juga, di sini ada Menteri Perdagangan. Lalu para pimpinan kepengurusan NU dan Muhammadiyah yang juga merupakan bagian dari kepengurusan MES. Dan tentu dari wakil media Bapak Eko Supriyanto yang kita bekerja sama dalam summit daripada Finance Islamic. Tentu alhamdulillah Bapak Presiden bahwa pada saat Hari Santri Nasional ini kami bersama Pak Menteri Agama menginisiasi acara Islamic Finance Summit 2021 dengan tema Driving the Growth of the Halal Industry in the New Normal Economy. Karena memang tujuannya kita sebagai negara muslim terbesar, kita ingin juga industri halal dan juga ekonomi syariah kita juga menjadi sebagai pemain yang bisa menyeimbangkan yang selama ini ada di negara lain. Dan ini juga merupakan kerjasama dengan media Infobank. Lalu juga Bapak Presiden, tentu apa yang kita lakukan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di mana kita harus meningkatkan daripada industri jasa keuangan syariah sehingga bisa bergerak cepat dan memajukan daripada keseimbangan ekonomi yang selalu digaungkan. Karena itu Bapak Presiden, tentu kita bisa lihat sekarang dengan adanya fokus pada kembangan ekonomi syariah, salah satu indikasinya pertumbuhan daripada ekonomi syariah yang dibawa Bank Syariah Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan Bank Himbara. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Dan bila berkenan Bapak Presiden, kami juga ingin mengajukan terobosan daripada sistem bagi hasil yang selama ini dianggap lebih mahal sedikit daripada bunganya untuk Himbara. Dan bila berkenan kami ingin ada dukungan dari tentu Gubernur BI dan Menteri Keuangan agar bergeraknya ekonomi syariah ini bisa juga bermanfaat untuk pengusaha-pengusaha yang memang pada saat ini menjadi bagian terpenting untuk keseimbangan ekonomi ini. Dan Bapak Presiden juga kita terus mendorong daripada program-program yang memang mendukung daripada pesantren dan santri untuk juga berkembang di ekonominya. Beberapa hal yang kita dorong pada saat ini tentu Bapak Presiden program-programnya adalah satu, bagaimana kita kemarin bersama BI kita melakukan Indonesia International Halal Fair. Jadi ini sesuatu yang kita perlihatkan kepada dunia. Kita juga mempunyai produk-produk halal yang unggulan dengan merek-merek atau local brand. Terima kasih Pak Gubernur BI. Lalu juga kita melakukan kemarin bagaimana pembagian daripada sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Nah, ini kita dorong melalui Kementerian Investasi sejalan dengan sistem OSS yang sedang dikembangkan. Lalu kita juga melakukan webinar Nasional Wakaf Produktis sehingga kita juga coba kembangkan industri wakaf di mana pada saat ini Pak Wapres sendiri sangat concern supaya ini ada perbaikan secara ekosistemnya. Lalu kerjasama MES, ini mohon maaf Pak Presiden bukan jeruk makan jeruk, tetapi dengan Pertamina pengembangan Pertashop kita gaungkan ada 10 Petrashop, tetapi 2.000 kita khususkan untuk pesantren dan santri, sehingga mereka menjadi bagian keseimbangan ekonomi yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Dan alhamdulillah dari hari ini sudah ada 323 pesantren dan santri yang dapat dari berbagai tentu kalangan, ada dari Ansor, ada dari pemuda Muhammadiyah, para pesantren juga kita dapatkan. Lalu untuk daripada bursa sendiri, kemarin Pak Sekjen berinisiasi dengan Pak Bendahara meluncurkan indeks daripada
saham IDX MES BUMN ke-17 sebagai bagian bagaimana kita juga menjaga BUMN yang sesuai dengan prinsip syariah. Tentu ini seperti BSI salah satunya, jadi masuk ke dalam indeks daripada hal ini. Tentu yang terakhir Bapak Presiden, kami laporkan juga bahwa untuk mendukung daripada pengembangan produk secara internasional, kami MES memberanikan diri untuk membuka di beberapa wilayah di luar negeri. Alhamdulillah yang sudah terbuka Rusia, Maroko, Sudan, Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi. Kita sekarang coba ingin juga membuka di Pakistan, UAE, Thailand, dan Brunei. Ini tidak lain sebagai juga lobbyis, tapi juga membuka penetrasi pasar daripada produk-produk Indonesia melalui diaspora kita yang ada di sana. Kami tentu sepakat Bapak Presiden bahwa kolaborasi antara industri syariah bersama pemerintah, pesantren dan santri ini sebuah keharusan karena kita tahu saat COVID ini memang terdampak Bapak Presiden. Dan ini kembali tidak ada bermaksud apa-apa, keseimbangan ekonomi harus terjaga, jangan sampai yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Karena itu terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terus memberikan kebijakan yang sangat dalam arti baik untuk keseimbangan yang kita lakukan, termasuk menekankan pembukaan lapangan kerja dan pembukaan juga pengusaha-pengusaha baru. Nah, hal ini yang tentu kita harapkan dukungan dari Bapak Presiden. Ini menjadi bagian daripada bagaimana Hari Santri Nasional tahun ini bisa memperlihatkan peran daripada intervensi pemerintah, keberpihakan pemerintah kepada kami, tidak proteksi, tapi ini memang sesuai dengan market, tapi intervensi dan keberpihakannya bisa mendapat dukungan. Terima kasih Bapak Wakil Presiden yang selama ini terus memberi arahan, dan tentu Bapak Presiden yang hari ini bisa berkenan hadir di acara Masyarakat Ekonomi Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita simak sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur BI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum dan jajaran pimpinan Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, para santri, hadirin, dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita hadir pada acara peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan peluncuran logo Masyarakat Ekonomi Syariah. Saya ingin menyampaikan penghargaan pada Bapak Presiden atas perkenannya hadir pada acara peringatan Hari Santri tahun ini, sekaligus meluncurkan logo baru Masyarakat Ekonomi Syariah MES, karena kita melihat bahwa tahun ini merupakan momentum kebangkitan baik bagi pesantren maupun ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Hari Santri yang kita peringati tiap tanggal 22 Oktober merupakan penghargaan pada kaum santri atas peran dan pengabdiannya
kaum santri dan seluruh subkultur pesantren selalu hadir dalam setiap langkah kebangsaan dan pembangunan kita sejak era pergerakan menuju kemerdekaan hingga era merajut kemajuan seperti pada masa sekarang ini. Dalam perjuangan bangsa menanggulangi pandemi COVID-19, kaum santri juga berperan dalam memberikan teladan dan keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai kunci utama mengatasi pandemi COVID-19. Semangat dan keteladanan inilah yang menjadi esensi dari tema Santri Siaga Jiwa Raga. Sementara itu, sejak 2020, kita juga menyaksikan perkembangan ekonomi syariah yang cukup menggembirakan. Saat ini ekonomi syariah tidak lagi sekedar menjadi pilihan bagi komunitas muslim saja, tetapi telah menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional. Sejalan dengan kemajuan sektor industri produk halal yang terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, termasuk selama pandemi COVID-19 ini, potensi industri keuangan syariah nasional juga tak kalah besar. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator IFDI 2020, Indonesia masuk 5 besar dari 135 negara berdasarkan nilai asetnya yang mencapai 3 miliar US dollar, di bawah Arab Saudi 17 miliar US dollar, Iran 14 US dollar, 14 miliar US dollar, Malaysia 10 miliar US dollar, dan Persatuan Emirat Arab 3 miliar US dollar. Kita meyakini bahwa posisi Indonesia masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan menjadi pemain kunci industri keuangan syariah dunia. Komitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Indonesia perlu terus kita perkuat dan kita teguhkan dengan kaum santri sebagai bagian penting dari masyarakat ekonomi syariah. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menempatkan pesantren pada posisi strategis sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren diharapkan terus mencetak penerus utama dan tokoh-tokoh dakwah yang mengikuti perkembangan zaman di tengah arus digitalisasi. Sebab dakwah secara digital mampu mencapai sasaran dan jangkauan yang lebih luas di mana saja dan kapan saja. Pesantren pun diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan seperti bank wakaf mikro, BMT maupun ultra mikro lainnya. Sebagai pendukung upaya pesantren mengembangkan usaha di bidang perdagangan, perikanan, pariwisata dan pertanian, sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang hasilnya bahkan sudah ada yang sudah diekspor. Program pemerintah melalui akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas diharapkan bisa mendorong kebangkitan UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren merupakan kado istimewa bagi para santri pada peringatan Hari Santri tahun 2021 ini yang sangat kami apresiasi. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, peran MES sangat krusial dan penting dalam upaya edukasi dan inklusi yang memberikan kesempatan bagi para santri berkembang, memperluas kontribusinya dalam koridor ekonomi syariah di penjuru Nusantara. Untuk itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha
mikro dan kecil, serta ultra mikro harus kita perkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. MES juga berkomitmen untuk aktif melahirkan dan menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha syariah melalui pengembangan pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah di berbagai daerah, melalui kolaborasi MES dengan KN-EKS, pemerintah daerah, dan juga Kadin. Harapan kita potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang sangat menjanjikan dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat, dan Indonesia menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, perkembangan dan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air yang terus bertumbuh secara signifikan, bahkan saat pandemi COVID-19, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran sentral Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami masyarakat ekonomi syariah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian, keberpihakan, dan dukungan yang begitu besar bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa dalam laporan terakhirnya The State of Global Islamic Economy Indicator Report telah menempatkan ekonomi syariah Indonesia tahun 2020 pada peringkat keempat dunia. Sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, MES berkomitmen untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan produk halal dunia. Komitmen ini akan terus diteguhkan, dikokohkan dengan peluncuran logo baru MES setelah 20 tahun organisasi ini didirikan pertama kalinya pada 1 Muharram 1422 Hijriah atau 26 Maret 2001 silam. Logo baru ini kita harapkan menjadi pemantik semangat, menyegarkan spirit MES untuk terus berkontribusi bagi inklusi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah dan memperkuat perekonomian nasional. Harapan kami, Bapak Presiden berkenan meresmikan peluncuran logo masyarakat ekonomi syariah MES dan terus memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Atas nama segenap jajaran, pimpinan pusat dan seluruh pengurus MES di tanah air, saya menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden meluncurkan logo masyarakat ekonomi syariah dan mendoakan semoga Bapak Presiden senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan saya, mohon Presiden berkenan memberikan arahannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan ekonomi umat melalui masyarakat ekonomi syariah dengan santri sebagai salah satu kekuatan dalam menjalin sinergi untuk negeri. Berikut kita akan saksikan bersama penayangan video Hari Santri Nasional 2021. Beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan bahwa negara kita, Indonesia, memiliki peluang besar untuk menjadi ekonomi terkuat keempat atau kelima di dunia. Insya Allah di tahun 2045. Tapi untuk menuju ke sana juga bukan barang yang mudah. Banyak tantangan
Banyak persoalan besar yang harus kita selesaikan. Dan salah satu kunci utama untuk mencapai cita-cita tersebut dan sudah terkandung dalam jati diri negara kita Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kunci itu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi syariah sebagai sumber kesejahteraan umat. Sejalan dengan visi kepemimpinan nasional dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi nasional, para santri memiliki peran penting sebagai pilar penopang kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Hari ini sebagai Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memaknai sejarah perjuangan para santri sebagai pemersatu umat, baik secara psikologi, politis, dan ekonomis sejak zaman perjuangan. Waktu itu, pondok pesantren bukan hanya sekedar tempat menimba ilmu agama semata bagi para santri, tapi juga menjadi tempat untuk menempa anak-anak bangsa dalam melawan tirani penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di tahun ini, Hari Santri mengambil tema Santri Siaga Jiwa Raga, tema yang sejalan dengan program pemerintah dalam meraih cita-cita sebagai bangsa dengan ekonomi yang kuat di tingkat dunia melalui ekonomi syariah yang inklusif, terbuka untuk semua masyarakat. Dukungan terhadap penguatan ekonomi syariah di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo terlihat dari berbagai program prioritas pemerintah, di antaranya terbentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, penetapan undang-undang tentang pesantren dilanjutkan dengan keputusan Presiden tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang mengatur seputar dana abadi di pesantren. Selain itu, ekspor industri halal dan pengembangan sektor destinasi pariwisata halal kelas dunia semakin meningkat pesat. Di tahun ini juga telah lahir Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di negeri ini. Inilah yang menjadikan masyarakat ekonomi syariah memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemajuan ekonomi nasional melalui momentum peringatan Hari Santri Nasional Sinergi untuk Negeri. Demikian penayangan video Hari Santri Nasional 2021. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran logo baru Masyarakat Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Ketua BPKRI, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh agama, dan para pengasuh pondok pesantren. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus masyarakat ekonomi syariah, para santri di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri
halal di dunia. Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Dan alhamdulillah perkembangan ekonomi syariah kita cukup pesat. Cukup pesat. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, sektor ekonomi syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berarti. Ini kita lihat dari tahun demi tahun. Tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia. Ini di 2018. Kemudian di tahun 2019 naik menjadi peringkat 15. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wapres, di tahun 2020 ekonomi syariah Indonesia sudah berada di peringkat 4 dunia. Naik, naik, naik terus. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Perlu ada upaya yang sinergis antar pemangku kepentingan agar ekonomi syariah kita tumbuh lebih pesat lagi. Dan itulah peran penting yang harus dimainkan oleh masyarakat ekonomi syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menaruh harapan besar kepada masyarakat ekonomi syariah untuk menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah, untuk membangun ekosistem ekonomi syariah di negara kita Indonesia, untuk membangun ekonomi inklusif yang memberdayakan dan mampu bertahan menghadapi berbagai macam krisis. Sebagai organisasi keumatan, masyarakat ekonomi syariah diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah yang membumi, yang menyentuh ekonomi umat secara langsung, yang melahirkan lebih banyak wirausaha-wirausaha dari kalangan santri, yang menggerakkan perekonomian yang inklusif. Karena itu, kita harus mendorong munculnya lebih banyak entrepreneur, wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren. Orientasi santri seharusnya bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi sudah menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang, menebar manfaat seluas-luasnya bagi umat. Peran pendidikan di pesantren, madrasah maupun pendidikan tinggi agama Islam sangat strategis, mencetak lulusan yang inovatif dan berkewirausahaan, mencetak lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja, dan menjadi wirausahawan sosial yang sukses. Hadirin yang saya muliakan, semangat entrepreneurship yang mulai tumbuh harus diikuti percepatan inklusif keuangan. Dukungan akses pembiayaan ini sangat penting bagi tumbuhnya entrepreneur baru. Karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai skema, baik berupa program Mekar, program KUR, kemudian Bank Wakaf Mikro, dan saya berharap pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan ini dengan baik, sehingga pesantren dan para santri dapat semakin berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Terakhir, saya juga ingin menekankan pentingnya transformasi digital. Kita harus terus mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita untuk go digital. Masuk ke toko online, masuk ke marketplace, masuk ke e-commerce, dan bisa masuk ke supply chain nasional maupun global, dan menjadi pemain utama dalam pertumbuhan industri halal tingkat global. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini secara resmi saya luncurkan
logo baru masyarakat ekonomi syariah. Dan saya mengucapkan selamat Hari Santri, selamat berkontribusi untuk kemajuan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Khaumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridhati wa sirisari fisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wahai Tuhan yang memukadimahkan Iqra sebagai pembuka wahyu. Wahai Tuhan yang memuliakan Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman pewaris ilmu. Anugerahi kami setitik pengetahuan-Mu agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Wahai Tuhan yang memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam. Himpunlah kami bersama mereka yang mencintai indahnya kalam. Wahai Tuhan yang mengutus para rasul dan para nabi, teguhkan hati anak-anak kami para santri. Wahai Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usainya nadi, izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para santri, karena merekalah pengemban misi para nabi, memakmurkan bumi, mengabarkan cinta ilahi. Wahai Tuhan sang pemberi rezeki, mudahkan urusan para pencari tuntunan ilahi, dengan izin dan kehendak-Mu ya Rabbi, percayakanlah di tangan mereka masa depan negeri ini. Wahai Tuhan yang maha mewujudkan mimpi, izinkan kami terus berjuang menyejahterakan negeri, membangun negeri yang berdikari, mengharumkan nama bangsa dan Ibu Pertiwi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadir undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.